Setelah kemarin Presiden Trump dan Zelensky adu mulut di Oval Office, akibatnya Trump langsung memerintahkan untuk membekukan bantuan militer ke Ukraina. Bloomberg melaporkan bahwa seluruh pengiriman peralatan militer yang belum tiba di Ukraina dari Amerika Serikat akan ditangguhkan. Termasuk dalam daftar penangguhan tersebut adalah persenjataan yang masih dalam proses transit melalui jalur udara maupun laut, serta yang saat ini berada di titik transit di Polandia. Pemerintah Ukraina langsung mengkritik tindakan Trump tersebut. Keputusan ini disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sekutu dan dinilai akan memperburuk situasi perang dengan Rusia. Ukraina menyatakan bahwa dampak terbesar dari ditangguhkannya bantuan peralatan militer Amerika ke Ukraina adalah melemahnya pertahanan udara Ukraina di tengah meningkatnya serangan Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Andriy Zakorodnyuk menilai langkah ini sebagai tekanan politik kepada Presiden Zelensky agar menerima kesepakatan damai yang tentu menguntungkan Rusia. Sejumlah jurnalis dan pengamat menilai bahwa Presiden Trump tidak pernah menuntut konsensi dari Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga kebijakan ini malah dinilai akan menguntungkan Moskow. Seperti yang kita tahu kan, Trump terus menekan Zelensky sebagai Presiden Ukraina, tapi kok nggak terlalu menekan Rusia sebagai nggak terlalu menekan Putin sebagai Presiden Rusia. Trump terus menekan Zelensky tapi tidak terlalu menekan Putin. Inilah yang disebut sebagai menguntungkan Rusia. Dihentikannya bantuan Amerika Serikat tentu menyebabkan Ukraina semakin kopong. Pada saat yang sama, serangan udara Rusia dengan menggunakan drone dan rudal balistik semakin brutal. Ini tentu sangat melemahkan posisi Ukraina. Kemudian Volodymyr Zelensky langsung mengirim surat ke Trump. Hari Selasa malam surat tersebut diterima oleh Trump. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah Ukraina siap ke meja perundingan untuk menghentikan perang dengan Rusia. Mungkin karena logistiknya sudah nggak mampu ya perang dengan Rusia. Sebelumnya kan Trump terus mendesak Zelensky, Presiden Ukraina, untuk akhiri saja perang dengan Rusia. Tapi Zelensky ini tetap ngeyel. Kalau mau berhenti perang, wilayah Ukraina yang sekarang dikuasai Rusia harus dikembalikan ke Ukraina, kata Zelensky. Tetapi karena mendapat banyak tekanan, ya khususnya dari Trump, dengan menghentikan bantuan ke Ukraina, mungkin Zelensky berpikir dua kali untuk terus melanjutkan perang, karena logistiknya itu sudah mulai menipis. Dalam sebuah pernyataan Rabu 5 Maret 2025, Zelensky menyebut siap melakukan gencatan senjata jika Rusia juga berhenti menyerang Ukraina. Bahkan dalam pernyataan tersebut, Zelensky tidak merinci tuntutan Ukraina untuk minta kembalikan wilayah yang dikuasai Rusia. Ini tuntutan Zelensky semakin berkurang kayaknya ya. Kami siap bekerja cepat untuk mengakhiri perang, dan tahap pertama dapat berupa pembebasan tahanan, dan gencatan senjata di udara, larangan rudal, larangan pesawat tanpa awak jarak jauh, bom pada energi dan infrastruktur sipil lainnya, dan gencatan senjata di laut segera. Nah, dalam hal ini Zelensky meminta untuk Rusia juga melakukan hal yang sama. Jika Ukraina menghentikan rudal, menghentikan pesawat, menghentikan drone, menghentikan perang dengan Rusia, tidak menyerang Rusia, tentu pihak Rusia juga harus melakukan yang sama. Rusia juga harus menghentikan untuk menyerang ke Ukraina. Itu mintanya Zelensky. Sebenarnya Ukraina masih mendapatkan kesempatan agar terus dibantu oleh Amerika Serikat. Nyatanya, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Michael Waltz mengatakan pada Rabu 5 Maret 2025
Presiden Amerika Serikat yaitu Trump akan mencabut embargo bantuan terhadap Ukraina jika kesepakatan logam tercapai. Nah, maksudnya itu Amerika bisa saja akan terus melanjutkan bantuan militer ke Ukraina kalau saja Zelensky menandatangani kesepakatan mineral. Jadi kan kemarin kan Amerika Serikat sempat meminta mineral tanah jarang ke Ukraina. Kalau kesepakatan itu ditandatangani oleh Zelensky, maka Amerika tetap akan terus memberikan bantuan. Seperti itulah berita singkat pada kesempatan kali ini. Bagaimana komentar kalian? Terima kasih.